Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Al-Bukhari, Kitabul Adab. Kitabul Adab ini berisi atau tentang adab, tata cara berbuat, beramal, intinya berbuat, beramal, berperilaku, lebih jauhnya hidup berdasarkan ajaran Islam. Nah, Kitabul Adab itu tentang hal tersebut, yang intinya mengajarkan bagaimana hidup menurut aturan dan ajaran Islam. Nah, dimana apabila hal ini diamalkan, ya dijalankan secara konsisten, bahkan harus sampai mengisi diri, mendarah daging di dalam diri. Nah, maka apabila sudah demikian, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, jadi yang disebut al-akhlakul karimah itu adalah hidup berdasarkan ajaran Islam, yang semestinya di segala aspek di segala sendi kehidupan itu berdasarkan ajaran Islam. Nah, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Dan sering saya ulang bahkan di awal, setiap awal di kajian tentang adab ini. Nah, al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Itulah pintu surga, atau yaitulah cara jalan untuk masuk ke surga. Dan memang kan tidak ada cara lain masuk ke surga itu harus bagaimana? Ya hiduplah dengan ajaran Islam. Ya, cara untuk masuk ke surga itu adalah hiduplah berdasarkan ajaran Islam, ya, dengan makna demikian, yaitu amalkanlah ajaran Islam, adab Islam itu secara konsisten. Nah, masih bab tentang berkaitan dengan tamu, ya, dimana Imam Bukhari ini tentang tamu ini 5 bab berturut-turut. Ini sekitar tamu, ya, dimulai dari bab ke-85, bab ke-84, 85, 86, 87 dan 88. Nah, itu tentang tamu, ya, sampai 5 bab. Nah, di mana tamu itu ya di dalam Islam itu menurut ajaran Islam adalah bukan sesuatu sihnya. Tamu itu adalah orang yang wajib dihormati. Nah, di mana menghormati tamu itu menurut ajaran Islam, oleh ajaran Islam itu dikaitkan dengan keimanan terhadap Allah dan akhirat. Itu yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirnya, beriman kepada hari akhir itu beriman kepada akhirat, beriman kepada beriman tentang adanya surga dan neraka. Nah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Nah, seperti itu berartinya kedudukan tamu menurut ajaran Islam. Menghormatinya itu diwajibkan, yang di dalam hadis barusan, yang menghormati tamu itu oleh Islam itu dikaitkan dengan keimanan terhadap Allah dan akhirat, nah, surga dan neraka.
Nah, yang kemarin ya bab 86 babu sun it'ami wa takallufi lin doif. Nah, ini menghormatinya hingga seperti ini ya. Judulnya saja nih ya, kalau hadisnya saya kira cukup panjang kemarin. Nah, yang ini ulasan sedikit lah maknanya. Bab mengadakan, menyuguhi, tentunya untuk menyuguhi mungkin kalau yang agak suguhannya agak besar, agak istimewa, mungkin menjamu. Bab menyuguhi, mengadakan makanan. Ya, apakah mau membuat sendiri? Nah, itu teknis sajanya, teknis membuat sendiri makanannya atau membeli, karena di kita ini sekarang mudah hal gitunya, membeli apa namanya makanan yang sudah jadi, membeli kue-kue, membeli asakan, alah. Mengadakan, nah ini pokoknya menyuguhi tamu gitulahnya. Watakallufi lidhoib, dan memaksakan diri, memaksakan diri untuk menyuguhi tamu. Nah, berarti kan di sini adanya apalah gitulahnya yang bisa disuguhkan. Boleh disebutkan ya, jangan hanya air putih saja yang memang pasti ada di setiap rumah, hanya air teh saja. Nah, apalah gitu ya yang meskipun nih harus memaksakan diri. Ya, anggaplah misalnya pergi ke warung dulu beli apa gitulah untuk disuguhkan gitulahnya. Nah, sampai sedemikian rupa nih ya menghormati tamu. Nah, itu bab yang kemarin hanya ulasan sedikit menyuguhkan, artinya ya, bab menyuguhkan makanan kepada tamu, bahkan ya untuk meskipun untuk hal seperti itu harus memaksakan diri, mungkin sebutannya mungkin harus berutang dulu ya, berutang dulu lah gitu untuk menghormati tamu nih ya. Meskipun kan tidak mesti berutang besar kemudian membayarnya berat, ya enggak usah sampai seperti itu juga kan, tidak harus sampai seperti itu juga. Tapi yang pokok lah hanya menyuguhi, berarti menyediakan makanan untuk menyuguhi tamu meskipun harus memaksakan diri. Nah, itu yang kemarin ya, bab ke-86. Nih, bab ke-87 sekarang nih. Yang ini kan masih hanya sekitar tamu nih ya. Bab ke-87 nih. Babu ma yukrohu minal godobi wal jazai indad doib. Benar nih ya, menghormati tamunya sangat terasa nih ya. Imam Bukhari ini memunculkan judul-judulnya. Benar ya gitunya, kalau apa namanya ya, tamu itu adalah gitu orang yang wajib dihormati. Bab ma yukrohu minal godobi wal jazai inda doib. Bab apa namanya bahasa kitanya, bab adalah buruk lah gitulah, hanya bab adalah buruk, ininya didahulukan sih. Kalau di balik adalah buruk, dan di belakang juga bisa, tapi maknanya kan demikian nih. Bab adalah termasuk keburukan, minal godobi wal jazai nadoib, marah-marah, menunjukkan kekesalan atau mengeluh di depan tamu. Ini bab adalah buruk atau menunjukkan kekesalan, kemarahan gitulah ya, atau mengeluh, berkeluh kesah di hadapan tamu gitulahnya, atau ketika ada tamu yang datang ya, tamunya. Nah, di sini kan bisa kita secara ini dari judulnya saja nih ya, bisa kita simpulkan seperti ini kan ya, tamunya kan nggak enak gitu, nggak nyaman, tamunya jadi nggak nyaman, nggak enak.
datang bertamu, kemudian tuan rumahnya, pemilik rumahnya marah-marah. Meskipun katakanlah tidak langsung kepada memarahi tamunya. Entah marah kepada siapa, entah urusan apa, bisa jadi tamunya bingung, tapi kan nggak enak kan kalau lihat tuan rumahnya seperti itu. Ya marah-marah, menunjukkan kekesalan atau mengeluh, berkeluh kesah. Nah, meskipun keluhannya, apa yang dikeluhkannya itu tidak ada kaitan dengan tamu. Ya, ini kan ya membuat tamunya nggak nyaman saja gitu kan, nggak nyaman, nggak enak, nggak tegenah namun lagi dari tuan rumah amak-amakan. Nanti biar bagaimanapun tamunya akan merasa, wah jangan-jangan karena kehadiran kita nih, jangan-jangan karena kedatangan kita, itunya jangan-jangan ada kaitan nih dengan kedatangan kita, dia marah atau berkeluh kesah atau mengeluh tentang sesuatu. Nah ini adalah hal yang buruk, berarti kan artinya harus dihindari lah gitunya, harus dihindari hal seperti ini. Nah, karena berkaitan dengan yang tadi, dengan yang tadi, tamu itu adalah orang yang harus dihormati. Karena kan ya tadi lah mana enak gitu bertamu ya. Apalagi kalau bertamunya urusan penting sehingga si tamunya itu sampai nggak enak gitunya, situasi rumahnya seperti itu, tuan rumahnya marah-marah, tuan rumahnya bermuka masam, meskipun gitu, bukan karena kedatangan tamunya. Nah, berarti kan jadi di hadapan tamu gitunya, di hadapan tamu itu berarti tidak boleh ini menunjukkan hal-hal seperti ini. Jadi hadapan tamu itu ya harus segitulah, harus menunjukkan itu kondisi rumah yang didatanginya itu membuat tamunya nyaman, membuat tamunya enak. Nah, misalnya kalau sedang ada tamu, kemudian ini orang tua misalnya, lalu dia memarahi anaknya sebetulnya, lalu dia memarahi anaknya ya, yang entah di ruang sebelah anaknya itu, kemudian sambil marah-marah, berteriak-teriak memarahi anak, lalu mau genah namun gitu, mau betah. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih. Ini hadisnya lumayan panjang lah, dengan redaksi sekian. Ini hadisnya lumayan panjang nih ya. An Abdurrahman ibni Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ya, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, semoga Allah meridhoi keduanya. Nah, ini langsung saja ya, apabila ada yang perlu itu diterangkan sambil diterangkan lah per koma, per poinnya itu, per kalimatnya. Karena kalau dibaca dulu ini redaksi Arabnya cukup panjang lah, memakan waktu nih. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, Abu Bakar ini adalah adiknya Aisyah. Kalau kakaknya Asma binti Abu Bakar gitu kan, Aisyah binti Abu Bakar. Ini Abdurrahman bin Abu Bakar. Kalau Asma binti Abu Bakar itu istri dari Zubair bin Awam, yang kemarin lahnya baru-baru ini kan, dalam kajian tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Zubair bin Awam ini masih sepupuan dengan Rasulullah SAW, ya masih sepupu Rasulullah SAW.
seperti Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas gitu kan, itu sepupunya Rasulullah. Jadi ini para cucunya Abdul Muthalib berarti. Ya Rasulullah SAW cucunya Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib cucunya Abdul Muthalib. Ibnu Abbas cucunya Abdul Muthalib. Ini ada lagi nih satu nih, Zubair bin Awam. Ini cucunya Abdul Muthalib. Nah, Zubair bin Awam ini salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Zubair bin Awam. Nah, dia ini suaminya Asma binti Abu Bakar. Oh, pahlawan lah pokoknya. Zubair bin Awam ini ya yang dikenal gitu, kalau apa namanya, julukan untuk Zubair bin Awam itu adalah perisai atau pelindungnya Rasulullah SAW. Nah, kalau Abu Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah meridhoi keduanya, ini adik dari Aisyah. Nah, nggak terlalu banyak lahnya kisah tentang inilah ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, Abdurrahman bin Abu Bakar mengisahkan, anna Aba Bakrin tadayyafa rahton. Sesungguhnya Abu Bakar kedatangan beberapa orang tamu. Rohton, nah di sini ini ya bahasa Arabnya. Rohton itu jumlah orang, itu dalam bahasa Arab jumlah orang yang paling banyak 10. Jadi antara 3 sampai 10 kalau gitulah. Jadi sekelompok orangnya jumlahnya antara 3 sampai 10. Nah, Abu Bakar kedatangan tamu yang jumlahnya antara 3 sampai 10 orang. Ya bisa 4, 6, 8, 7 berapa sekian lah pokoknya ya. Abu Bakar kedatangan tamu yang kurang lebih itu jumlahnya antara 3 sampai 10 orang. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, faqala li Abdurrahman. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman. Ini kepada anaknya nih ya. Abu Bakar berkata kepada Abdurrahman, dunaka adyafaka fa inni muntolikun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Layani. Nah, ininya Abu Bakar memerintahkan demikiannya kepada Abdurrahman bin Abu Bakar kepada anaknya nih. Dunaka adyafaka fa inni muntolikun ila Nabi sallam. Layani tamu ini. Nah, itunya ini Abu Bakar memerintahkan demikian. Layani tamu kamu ini karena aku ada keperluan. Fa inni muntolikun ila Nabi, karena aku ada keperluan, aku hendak menemui Nabi. Nah, ini jadi Abu Bakar itu kebetulan lah situasinya demikian berarti kan. Kebetulan nih ketika kedatangan tamu itu Abu Bakarnya sedang ada perlu. Nah, maka Abu Bakar memerintahkan kepada anaknya. Itunya, ini layar ini tamu-tamu ini. Aku ada perlu, aku akan menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafrug min kirohum qabla an aji'a. Nah, suguhkan. Nah, ininya wah Abu Bakar lah ya, kalau soal apa namanya, Abu Bakar ini kan kalau soal beramal soleh bahasa kitanya jangan tanya soal soal beramal soleh ya, tentang Abu Bakar. Fafrug min kirohum qabla an aji'a. Keluarkan. Nah, paprug bahasa kita ini bahasa orang ketrukeun gitu tah. Keluarkan kabeh pokoknya. Keluarkan semua. Ya, keluarkan semua. Jamuan, keluarkan semua jamuannya, keluarkan, jadi suguhkan itulah ya.
semua yang apa namanya lah, yang ada, yang dimiliki itunya, keluarkan semuanya yang ada, yang dimiliki, qabla an aji'a, sebelum aku kembali, sebelum aku datang lagi. Ininya siapa, Abu Bakar ya, memerintahkan demikian kepada Abu Bakar, kepada Abdurrahman nih anaknya, layani tamu, aku ada perlu, aku akan menemui Nabi SAW, ya suguhi mereka, pokoknya keluarkan semua yang ada gitulahnya, keluarkan semua yang ada, suguhi mereka sebelum aku kembali. Nah, fan tolako Abdurrahmani fa'atahum bima indahu. Nah, Abu Bakarnya, ya sudah, Abu Bakar pergi saja nih ya. Nah, berarti dihadapi, dilayani ini oleh Abdurrahman ya, oleh anaknya. Fantolako Abdurrahmani fa'atahum bima indahu. Kemudian Abdurrahman ya beranjak, lalu kembali lagi membawa apa yang ada, apa yang dimiliki gitulahnya saat itu untuk disuguhkan, ya benarlah seperti yang diperintahkan oleh Abu Bakar tadi, pokoknya suguhkan apa yang kita miliki. Nah, kemudian Abdurrahman tadinya beranjak lalu datang dan membawa apa yang ada, yang dimiliki, semuanya disuguhkan untuk tamunya. Fakola, dan berkata Abdurrahman ya, datang lagi, kembali lagi menyuguhkan, pokoknya menyuguhkannya ya lumayan, katakanlah semua yang ada pokoknya disuguhkan. Kemudian berkata, itamu, ayo silahkan makan. Itulah jadi Abdurrahman yang mengatakan, ayo silahkan makan. Fakolu, para tamunya berkata nih, aina robbu manzilina. Nah, ini pemilik rumahnya kemana? Itulahnya ini Abu Bakarnya kemana gitu kan, menanyakan Abu Bakar, karena Abu Bakar tadi kan sudah pergi memerintahkan Abdurrahman, kemudian ada keperluan yang segera yang kemudian pergi. Nah, tamunya ketika dipersilakan, ayo silahkan itunya dimakan. Tamunya mengatakan, aina robbu manzilina. Nah, pemilik rumahnya ini kemana? Kola, Abdurrahman menjawab nih, pokoknya mah, ayo makan aja dulu gitu, apa ayo makan. Abdurrahman di sini tidak menjawab kemana-kemana, tapi udah makanlah gitu kalau dikitin ya. Kola itamu, sudah ayo makan. Qalu, mereka berkata, mana nubi akilina hatta yaji'a rabbu manzilina. Kami tidak akan mau makan sebelum ya, mana nubi akilina, kami tidak akan mau makan hatta yaji'a rabbu manzilina, sebelum pemilik rumahnya datang. Ya, kami tidak mau makan itu sebelum Abu Bakar nih ya. Kami tidak mau makan sebelum Abu Bakar datang. Jadi ngobrol berdanya. Jadi mereka tidak ada yang mau makan nih, tamunya tidak mau makan sebelum Abu Bakarnya kembali. Ya, berarti kan mereka tetap berada di situ, tapi tidak ada yang mau makan apa yang disuguhkan. Ya udah jadi ngobrol tung paling kayak ngareret berenang ngareret ya sok atuh dar buat cek Abdurrahman, kata Abdurrahman, ayo dimakan, tetap mereka gak mau. Kami tidak mau makan sebelum Abu Bakar kembali. Nah, kola, kemudian Abdurrahman berkata lagi, ikbalu anna kirokum, ayo terimalah, didesak berarti ini oleh Abdurrahman, ayo terimalah apa yang kami suguhkan. Nah, terimalah apa yang kami suguhkan ini. Fa innahu in jaa walam tatamu lanal qayanna minhu. Karena nih Abu Abdurrahman memberitahu nih, karena kalau nanti beliau datang nih, Abu Bakar datang, karena apabila bapakku lah sebutnya di sininya, kata Abdurrahman, ayo silahkan makan apa yang kami suguhkan ini.
Karena kalau nanti bapak saya datang, kalian belum makan juga. Kalian belum memakannya. Lanal qayanna minhu. Pasti dia marah. Di sini kan ya, nanti akan terlihat kan ya judulnya kan bab sekarang ini ya adalah hal yang buruk. Ya adalah hal yang buruk. Menunjukkan kekesalan, marah-marah, atau berkeluh kesah di hadapan tamu. Nah itu kan judulnya ini ya. Nah, di sini sudah mulai ini. Abdurrahman mengatakan, ayo terimalah, makanlah apa yang kami suguhkan. Karena kalau bapak saya datang sementara kalian belum memakannya, pasti dia marah. Fa'abau, ternyata mereka tetap tidak mau. Kekeh di tamu teh, kami tidak mau makan kalau atau sebelum Abu Bakar datang. Diusir kumaha tamu teh aing ayo makan mau, ayo makan, gak mau kalau sebelum Abu Bakar datang. Balik sih, aduh ini bubar sih balik. Musinggeun sih mah eta mah urang sih nu kitu. Musinggeun tamu teh ya. Mereka tetap tidak mau nih, padahal sudah dikatakan demikian. Ini bapak saya marah nanti kalau dia datang sementara kalian ini hidangannya sebetulnya ini hidangannya malah tidak disentuh. Tidak ada yang mau memakannya. Bapak saya marah nanti. Fa'abau, ternyata mereka tetap menolak. Tetapnya tamu-tamunya itu mengatakan seperti tadi, agak sering kami nggak mau makan sebelum Abu Bakar datang. Fa'arabtu annahu yajidu alayya. Saya kenal betul nih kan Abdurrahman bin Abu Bakar nih ya, ini kan anaknya. Saya tahu persis, udah ini kalau bahasa kita, udah ini saya nanti yang kena damprat nih. Pasti saya nanti yang dimarahi nih. Urat udah lahar gitu. Ayo dimakan, kekeh di tamunya juga gak mau. Fa'arabtu, ini kata Abdurrahman, saya tahu persis, saya kenal betul bagaimana Abu Bakar. Annahu yajidu alayya, saya pasti kena marah ini kalau begini. Jadi saya nanti kena marah, ayo dimakan. Eta tabuna dikekeh di tabuna ge. Kami tidak mau makan sebelum Abu Bakar datang. Falamma jaa tanah haitu anhu. Ketika Abu Bakar datang, nah ini kan Abdurrahman ya kenal betul. Tadi kan saya tahu persis nih bagaimana Abu Bakar nih kalau dalam hal seperti ini. Falamma jaa, ketika Abu Bakar datang, tanah haitu, maka saya menyingkir. Saya menyingkir karena udah tadi sudah mengatakan saya nanti yang kena marah. Kalau bahasa ini kan saya nanti yang kena damprat nih, saya yang kena semprot nih kalau begini nih. Falamma jaa, ketika Abu Bakar datang, tanah itu saya menyingkir, takut nih pasti saya kena marah nih. Ya, falamma jaa tanah itu anhu, ketika Abu Bakar datang, dia datang, maka saya menjauh, saya menyingkir. Fakola, benar begitu datang, Abu Bakar melihat nih ada bekas-bekasnya gitunya, hidangannya itu, apa yang disuguhkannya itu dimakan, masih utuh katakanlah makanannya. Ketika datang, fakola, Abu Bakar berkata, ma sonatum, apa yang kalian lakukan? Ya, Abu Bakar itu menanyakan, kalian ini apa-apaan? Mencegah orang dari tadi apa saja kalian? Kenapa kalian tidak makan? Ini marah nih. Nah, ini nih babnya nih. Ya, Abu Bakar berkata, ma sonatum, ya apa yang kalian lakukan? Ya itu kan menanyakan demikian ya, artinya kenapa kalian tidak makan? Ya dari tadi apa saja, begitulah kurang lebihnya. Ini nih yang dimaksud oleh Abu Bakar. Ini makanan masih utuh, tadi kan disuguhkan dari tadi, ini masih utuh, kalian dari tadi apa saja?
Fa akhbaruhu, kemudian mereka apa namanya, Fa akhbaruhu, ya memberitahukannya kepada Abu Bakar, yaitu tadi ya, bukan tidak dipersilahkan, itu bukan tidak dipersilahkan, malah dipaksa kami ini memakan itunya apa yang disuguhkan. Tapi kami tidak mau gitu, apa namanya, sebelum Abu Bakarnya datang. Nah, mereka menjawab, ya menjelaskan, fa akhbaruhu, mereka menjelaskan kepada Abu Bakar. Faqala, kemudian Abu Bakar berkata, ya Abdurrahman. Abdurrahman, ya benar dipanggil. Abdurrahman, sini. Fasakatu, maka aku diam gitu, apa namanya, bersembunyi gitulah, dipanggil nih oleh Abu Bakar, ya Abdurrahman. Ya kurang lebih kalau di gitarnya, Abdurrahman sini. Maka aku sembunyi sih, pasti saya dimarahi ini, kata Abdurrahman ya. Fasakatu, maka aku diam saja, tidak mau menjawab. Summa qala, kemudian Abu Bakar memanggil lagi, ya Abdurrahman. Yang kedua kalinya nih. Wahai Abdurrahman, ke sini. Fasakatu, aku tetap diam, bersembunyi, tidak mau menjawab. Faqala, ya Gunsar, aqsamtu alaika. Wahai Gunsar. Nah, Gunsar ini sebutan untuk Abdurrahman. Apalah sebutan naon gitunya. Karena ini disebut nama, Abdurrahman sini. Tengah jawab, tidak menjawab dia Abdurrahmannya. Yang kedua kali, Abdurrahman sini. Tetap tidak menjawab. Badagul siapa dia? Itu sebutan, muncul di sebutan Gunsar tenaon lah gitu menurang namanya. Ya, apalah itu. Gunsar ini sebutan itu untuk Abdurrahman. Aksam tu alaika, aku sumpahi kamu, in kun tatasma'u sauti lamma ji'ta. Aku sumpahi kamu, kalau kamu mendengar suaraku tapi tidak mau datang juga, aku kutuk kau jadi batu. Dikutuk, emang paling kunang. Ini kan babnya nih ya, nih marah-marah di hadapan tamu kan, sampai menyebut Abdurrahman. Abdurrahmannya, ya Abdurrahman kan tadi kenal betul, saya pasti kena semprot nih kalau begini, kena damprat nih. Benar, ternyata Abdurrahman sini. Tidak mau menjawab, bahkan tidak mau menghampiri, tidak mau menjawab. Panggil yang kedua kalinya, tetap demikian. Akhirnya, Gunsar sini. Kalau kamu, aku sumpahi kamu, jika kamu mendengar tapi kamu tidak mau datang juga. Fa kharajtu, kemudian aku keluarlah dari persembunyian. Fa kharajtu, maka aku keluar. Aku hampiri, fakultu, dan nih Abdurrahman sebelum ditanya, dia sudah ngomong duluan nih Abdurrahman nih. Sal adjafaka, coba tanya itu ini kepada ini Abu Bakarnya. Coba tanya, ya tanya saja itu tamunya ini kenapa bisa seperti ini, kenapa sampai seperti ini. Faqalu, para tamunya berkata, sodako, Abdurrahman benar. Ata nabihi, dia dari awalnya sudah menyuguhkan semuanya ini kepada kami. Qala, nah Abu Bakar yang kemudian berkata, fa innaman tazartumuni, jadi kalian ini menunggu saya dari tadi. Kalian tidak mau makan itu karena menunggu saya dari tadi. Wallahi la at'amuhu lailah. Ini Abu Bakar melanjutkan, demi Allah, saya nggak akan makan. Faqala al-akharun, ternyata tamu-tamunya mengatakan, wallahi la nat'amuhu, demi Allah, kami juga akan makan. Enggak, pusing. Biasa nama pan, sebelum dipersilahkan saja sudah siga piranha
karena karena opium itu juga piranhanya kuan saware. Iya mah ade tadi naon wae atuh kumaha cenah cenah hareun teh weteuh keneh wae dar kadinya. Kami tidak mau makan sebelum engkau datang. Ini barusan demikiannya kata Abu Bakar. Oh, jadi kalian itu menunggu saya dari tadi? Demi Allah, enggak, saya enggak mau makan. Ayo, silakan kalian saja makan. Tamunya ternyata menjawab. Faqolal akharun, nah yang lainnya tamu-tamunya menjawab, wallahi lanat amuhu hatta tat amahu. Kami tidak mau makan sebelum engkau memakannya. Qala Abu Bakar kemudian berkata, lam aro fi syarrikal lailah. Aduh, saya tidak melihat. Saya belum pernah ini kejadian buruk nih seperti ini nih. Aku tidak pernah nih mendapati keburukan seperti ini. Wailakum, celakalah kalian. Celakalah kalian. Ma antum, bagaimana kalian ini? Lima latak balu anna kirokum. Kenapa kalian tidak mau? Ini Abu Bakar menganggap demikian. Kenapa kalian tidak mau menerima jamuan kami? Padahal bukan tidak mau menerima kan ya tadi tehnya. Mungkin mereka ini ingin makan bersama itulah. Ingin makan bersama itu, ingin makan bersama Abu Bakar. Nah, mungkin lebih nikmatnya di dalam pikiran mereka gitu kalau makan bersama Abu Bakar. Ya Abu Bakar kan mereka juga tahu Abu Bakar itu siapa. Sahabat yang paling utama, sahabat yang mulia gitulah. Jadi kalau mereka berkesempatan makan bareng dengan Abu Bakar kan nikmat. Nah, Abu Bakar malah mengatakan demikian, aku tidak mendapati keburukan seperti ini, kejadian ini bagaimana ini bisa sampai seperti ini? Wailakum, celakalah kalian. Ma antum, kenapa kalian ini? Lima latak tabaluna annakirokum, kenapa kalian tidak mau menerima hidangan kami? Hati to'amakan, kurang. Sini. Abu Bakar meminta, ayo sini mana? Hati ta'amaka faja'ahu, lalu disodorkanlah kepada Abu Bakar, fawaddo ayadahu. Nah kemudian Abu Bakar meletakkan tangannya mengambil makanannya ya. Hati ta'amaka, ayo mana sini. Karena Abu Bakar melihat kalau dia tidak juga mulai makan ya mereka kan gak mau makan tadi. Demi Allah aku tidak akan makan. Ya, tamunya malah kami juga gak akan makan kalau engkau tidak makan. Saya kan gaji ke saya, ayo tamu itu kumaha. Tamu itu gaji ke sambal. Nggak ngajak pas saya, tamu itu kumaha itu buru-buru ada kual. Suguhan bajik urang nu suguhan bahasa urang nih bahasa Sunda masuk ke sini ditadahar wae hese kumaha titah gawe buru-buru kadinya. Ditadahar wae hese kumaha titah gawe. Buru atuh apa hari diantap meraih ya aku tidak melihat keburukan seperti ini di kejadian ini kumaha tidak kaki itu. Akhirnya kan Abu Bakar sini disodorkanlah kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengambilnya, meletakkan tangannya di makanan tersebut, mengambil makanan, faqala bismillah. Ya, Abu Bakarnya mengambil kemudian dan mengucapkan bismillah. Al-ula li syaiton. Ini nih. Yang pertama tadi sumpah serapah dan tadinya lah gitunya Abu Bakar marah-marah. Al-ula li syaiton. Nah, yang pertama yaitu yang itu untuk ini Abu Bakar itu maksudnya yang tadinya sampai ada kalimat ini kan tadi wailakum, celakalah kalian. Ma antum, kenapa kalian ini? Karena kan disuguhi tidak mau juga makan. Nah, Abu Bakar melihat ieu teh setan kieu ieu tah. Kemudian kalau setan sudah ikut terlibat
Nah makanya Abu Bakar tadilah gitunya al-ula li syaiton, karena itu yang pertama itu untuk setan. Fa'akala, kemudian Abu Bakar makan, wa akalu, dan mereka pun makan. Nah itulahnya hadisnya ya. Kita ke babnya dulu nih ya. Ini kan hadis ini gitu oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan di dalam judul secara umum lah. Kalau judul kesimpulan, berartinya judul itu kesimpulan, judul itu fikih, sebutnya fikih kesimpulan. Nah dari hadis ini kan Imam Bukhari itunya membuat kesimpulan ma yukrohu minal godobi wal jazai indal doif, adalah hal yang buruk mayukrohu atau bahasa, kalau dengan bahasa Arabnya sendiri dimakruhkan, itu seringnya istilah tersebut lah itunya dimakruhkan, yaitu yang adalah dimakruhkan marah-marah gitulahnya, marah-marah atau menunjukkan kekesalan itulah di hadapan tamu, meskipun itu kesalnya, marahnya tidak langsung kepada tamunya. Karena Imam Bukhari bukan memarahi tamu di judulnya, tapi marah-marah atau menunjukkan kekesalan inda doib, di hadapan tamu, atau mengeluh, berkeluh kesah, mengeluhkan sesuatu. Jadi dua nih yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis ini, yaitu marah di hadapan tamu dan berkeluh kesah atau mengeluhkan sesuatu. Nah, marah atau menunjukkan kekesalan di hadapan tamu. Nah ini kalau secara ini saja nih ya, secara logika lah gitu ya. Nah, di mana tamu itu ya, ini di awal tadinya saya sampaikan bahwa ini Imam Bukhari ini dalam Kitabul Adab, ini adabnya ajaran Islam terkait dengan tamu, berarti ini nih adab Islam, ajaran Islam terkait dengan tamu, dan di mana tamu itu adalah orang yang wajib dihormati, yang wajib dihormatinya dengan, yaitu berdasarkan hadis yang tadinya bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, ya barang siapa beriman kepada Allah dan akhirat, ini menghormati tamu dikaitkan dengan hal seperti itu. Nah oleh Islam artinya kan tamu itu diposisikan demikian. Ya, oleh Islam tamu itu diposisikan sebagai orang yang wajib dihormati. Nah bahkan ya di bab sebelumnya tadinya saya ulas juga tadi sedikit bahwa bab menyuguhi makanan untuk tamu meskipun harus memaksakan diri, ya meskipun harus memaksakan diri. Anggaplah saya katakan tadinya misalnya gak ada apa namanya pinjam dulu bahasa Sunda nama nganyuk gitu, atau nganyuk lah ke warung gitu, nganyuk pokoknya nganyuk yang nyuguhan, nah teteh paksakan gitu. Nah kan diposisikan demikian ya oleh Islam, tamu itu diposisikan demikian sebagai orang itu yang wajib dihormati. Artinya kan, nah ini seperti ini ya, jangan sampai membuat tamunya tidak nyaman karena tuan rumahnya marah-marah. Ya karena tuan rumahnya marah-marah, karena tuan rumahnya berkeluh kesah atau mengeluh meskipun gitulah tidak langsung berkaitan dengan masalah yang menyebabkannya marah-marah itu, masalah yang menyebabkannya berkeluh kesah itu, meskipun tidak langsung berkaitan dengan tamunya. Nah ini kan tetap saja akan membuat tamunya bingung, tamunya merasa nggak enak lihat
tuan rumahnya seperti itu. Apalagi begitu datang itunya itu tuan rumah itu makan-makan wae udah mal genah tamu lagi itu. Ya jangan-jangan tamunya balik kan tergenah gini datang di dia. Ini berangkat dari sana gitu ya. Tamu itu oleh Islam ditempatkan, diposisikan sebagai orang yang wajib dihormati. Oleh Islam menghormati tamu itu dikaitkan dengan keimanan dirinya kepada Allah dan hari akhir dan akhirat. Sehingga ya dalam kejadian ini tadi kan Abu Bakar itu sampai Abu Bakar marah-marah kan. Dan Abu Bakar kemudian menyadari kan, aduh bener setan menyet kumaha cara nanti gitu. Ya, artinya kan ini disebutkan tadinya di ujung hadisnya kan al-ula li syaiton. Tadi itu yang awal itu setan tuh. Ya Abu Bakar menyadarinya dalam situasi seperti tadi, artinya kan Abu Bakar sampai marah-marah memanggil memanggil Abdurrahman sampai Abdurrahmannya bersembunyi, tidak mau menjawab, tidak menghampiri. Panggil 2 kali, tidak mau menjawab, tidak menghampiri, karena Abdurrahmannya takut. Dia tahu persis Abu Bakar pasti marah kalau seperti itu. Sampai kan, ininya kan menunjukkan kemarahannya itu sampai memanggilnya dengan sebutannya, yaitu Gunsar tadinya. Siapa sebutan Gunsar itu sebutan itu untuk Abdurrahman. Nah, ternyata kan Abu Bakarnya kemudian menyadari, Abu Bakarnya sendiri kan merasa nggak enak. Abu Bakarnya sendirinya merasa nggak enak. Tuh kenapa? Tadi itu situasinya harus seperti itu, harus sampai seperti itu. Nah, Abu Bakar juga ternyata kan merasa nggak enak sebagai tuan rumahnya, harus marah-marah di depan tamu. Dan Abu Bakar kemudian menyadari bahwa itu hal yang buruk. Nah, Abu Bakar menyadarinya bahwa itu adalah hal yang buruk. Al-ula alisyait. Nah tadi lah itunya tadi, nah itu setan tuh yang awal tuh. Tapi kemudian kan Abu Bakar mau lah gitunya, mau lebih dulu makan, karena ini kan tamunya tadi mengatakan demikian, kami tidak mau makan sebelum kau makan. Nah Abu Bakar kan maksudnya menyuguhi. Itu kan Abu Bakar maksudnya kan menyuguhi. Jadi anggaplah masa menyuguhi, tuan rumahnya malah yang mendahului. Maksudnya juga kan menyuguhkan untuk tamu dan mempersilahkan, ayo silahkan dimakan. Ternyata tamunya meminta demikian, tamunya meminta, kami tidak akan makan sebelum kau makan. Abu Bakar juga merasa nggak enak. Dan ini catatan saja nih ya. Ini kejadiannya yang ada di hadis ini. Kejadiannya ini Abu Bakar kedatangan tamu. Dan Abu Bakar memerintahkan Abdurrahman, ini saya ada perlu. Itulahnya nih layani tamu, suguhan apa yang kita punya. Dan dilakukan. Nah pada hadis lain tentang hal ini juga, bukan tentang hal ini, ada kemiripan mungkin lahnya. Ini pada peristiwa yang berbeda. Abu Bakar itu masak, ya istrinya hanya masak itu, Abu Bakar masak, istrinya masak. Kemudian mengundang, kalau ini mengundang gitunya, mengundang Ashabus Sufah. Nah, Ashabus Sufah itu adalah santri pesantrennya Rasulullah. Santri pesantrennya Rasulullah itu Ashabus Sufah. Jumlahnya cukup banyak. Nah, ada kejadian yang hampir sama.
Abu Bakar selesai sholat maghrib nih kalau nggak salahnya, selesai sholat maghrib atau apa saya lupa lagi ya. Abu Bakar yang mengundang Ashabu Sufah, ayo datang ke rumah saya semuanya makan. Ternyata Ashabu Sufah ini ketika datang ke rumah Abu Bakar, mereka juga nggak mau makan. Abu Bakarnya saat itu mempersilahkan Ashabu Sufah datang ke rumahnya untuk makan. Abu Bakarnya sendiri ngobrol. Abu Bakarnya sendiri ngobrol dengan Rasulullah di masjid. Nah, ternyata Ashabu Sufah juga nih persis kejadian ini. Ternyata mereka juga tidak mau makan sebelum Abu Bakar datang. Jadi bukan hanya pada kejadian inilahnya yang kurang lebih hampir sama. Ketika Abu Bakar datang, ya melihat, kenapa ini tumpengnya masih utuh? Alah, ya tumpeng lah anggap. Kenapa ini tumpengnya masih utuh? Kenapa ini makanannya masih utuh? Abu Bakar bertanya kepada istrinya, apa kamu tidak mempersilahkan? Sudah nih kata istrinya, kalau di sini kan Abdurrahman ya, kalau di hadis itu sudah saya persilahkan, tapi mereka tetap tidak mau makan sebelum sebelum kau datang. Abu Bakar juga kurang lebih lah gitu kejadiannya sama itu. Kenapa kalian ini dari tadi dipersilahkan tidak mau makan? Tetap mereka beralasan demikian. Kami tidak mau makan sebelum kau datang, sebelum kau makan. Nah, muncul musingkeun. Ditadar we hese sia. Ditadar we hese kepitah macul. Ayo buru-buru. Kemudian Abu Bakar makan. Oh barulah mereka itunya mengambil masing-masing lah. Abu Bakar mengambil, kemudian yang lainnya juga mengambil. Ada yang aneh nih kalau di hadis yang itu. Setiap kali ada yang mengambil, nasi di wadahnya itu bertambah. Ada yang katakanlah orang pertama ambil gitunya mengambil gitu ke piring, nasinya bertambah. Orang kedua ngambil lagi, tambah lagi. Setelah semuanya mengambil, nasinya jadi 3 kali lipat. Nasinya jadi 3 kali lipat lebih banyak. Nah, Abu Bakar bingung, nah ini harus bagaimana? Karena semuanya kan sudah makan. Ini harus bagaimana? Ini nasinya malah bertambah. Kemudian Abu Bakar datang lagi kepada Nabi melaporkan, ini Rasulullah bagaimana ini? Ya, ini nasinya, artinya ini harus bagaimana ini nasinya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ayo bawa sini orang bagikan, orang bagikan. Nah, dibagikanlah itu nasinya. Itu salah satunya ada kejadian aneh sebetulnya yang ya masa diambil bertambah sih, di mana juga kalau diambil berkurang. Ada juga nih kan ini terkait dengan Abu Bakar lah ini hal apa namanya hal lain lah gitunya yang terkait dengan Abu Bakar. Pernah juga Rasulullah SAW memberikan penawaran nih kepada para sahabat, siapa yang mau memberi makan Ashabu Sufah? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Dan memang selalu demikian. Sampai Umar bin Khattab itu kalau untuk urusan beramal soleh, saya ingin gitulah menjadi yang paling dulu angkat tangan saya. Ternyata selalu Abu Bakar lagi yang paling dulu, Abu Bakar lagi yang paling dulu. Muncul orang kepiulaan wae ku Abu Bakar mah. Saya mau angkat tangan, Abu Bakar sudah lebih dulu. Dan sering ya, karena Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan Ashabu Sufah. Ini akan pesantren ya. Mereka inilah yang akan melanjutkan keilmuan, itulah mereka yang mengkhususkan diri belajar kepada Rasulullah. Ya, mereka inilah yang akan melanjutkan keilmuan. Nah, sangat diperhatikan. Apa namanya kepala suku atau ketua Ashabu Sufah itu Abu Hurairah. Abu Hurairah nih sekali waktu pernah mengatakan,
kami ashabus sufah sering sering bukan sekali dua kali, sering tidak mendapati makanan, maka kami ganjal, kami mengambil batu lalu mengganjal perut kami dengan batu. Tapi itu juga pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah juga pernah mengalami. Mungkin batunya bergesekan gitunya, batu yang dijadikan ganjal di perutnya bergesekan. Ada sahabat yang mendengar itu, Rasulullah itu suara apa? Karena para sahabat mengira gitu ada yang terasa sakit gitulah di badan Rasulullah SAW. Jadi para sahabat bertanya, Rasulullah itu suara apa? Batu. Batu apa? Ini mengganjal perut saya karena saya belum makan. Nangis lah para sahabat. Nah, ashabus sufah itu nggak aneh gitunya. Nah, Rasulullah sering memberikan penawaran kepada para sahabat, siapa yang mau memberi makan mereka, siapa yang mau makan mereka. Abu Bakar doi itu yang paling dulu angkat tangan. Abu Bakar. Pernah sekali waktu ternyata di rumahnya tidak ada apa-apa. Ya, Abu Bakar itu angkat tangan, saya Rasulullah yang akan memberi makan mereka. Ya, Abu Bakar pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya nggak ada apa-apa. Buka tudung saji, kosong. Buka kulkas, kosong. Ke supermarket jauh, ya bagus puting di. Aduh, kurang lebih ini bagaimana gitu kan? Nah, karena saya sudah menyanggupi, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Nah, ketika Abu Bakar mencari-cari lah gitunya, mencari-cari, menanyakan kepada istrinya ada apalah gitu yang bisa disuguhkan karena saya sudah menyanggupi. Kemudian datang angin yang memadamkan, dulu kan penerangannya pakai obor ya. Datanglah angin yang memadamkan obornya. Ya mau emang keriweuh teh jeung muncul jeung aliran. Keriweuh teh jeung aliran di itu. Ternyata ketika Abu Bakar menyalakan obor itu, makanan di atas meja, begitulah sebut, makanan di atas meja itu sudah banyak. Nah, tadi lah Abu Bakar mengalami, ya ini kan di zaman Nabi lah, mujizat Nabi sebetulnya gitu ya. Ini mujizat Nabi nih. Abu Bakar mengalami demikian, masa ada nasi diciduk diambil malah bertambah, ciduk lagi ambil lagi bertambah lagi, ciduk lagi bertambah lagi. Setelah semuanya mengambil jadi 3 kali lipat, ketumpengnya membengkak sih. Itu tumpeng tengah gedean itu. Tumpeng gak gedean, bakakak tina 3 jadi 7 rayaan. Bakakak kalobaan sih kupai itu. Ya laporan ke Rasul, ini bagaimana ini? Nah, Rasul tadilah gitunya, bawa sini makanannya gitu, dibagikan akhirnya makanannya. Nah, itulah, ya itu salah satu ulah gitunya di antara hal yang berkaitan itu dengan keistimewaan, keutamaan Abu Bakar. Ada gitu Abu Bakar mah, siapa yang mau beramal soleh pasti gitulah, pasti Abu Bakar yang paling dulu. Itu pernyataan itu diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Anggaplah demikian, setiap kali saya mau angkat tangan gitulah, saya yang akan melakukannya, pasti Abu Bakar yang sudah lebih dulu. Nah, kembali ke ini bab sekarang nih ya. Nah, Abu Bakar tadi marah-marah gitu kan, memarahi Abdurrahman, memanggil Abdurrahman sini. Abdurrahmannya tahu kan, Abdurrahman sudah kenal betul gitu. Wah, saya ini pasti dimarahi nih kalau seperti ini. Benar. Nah, kemudian Abu Bakar menyadari bahwa itu tadi itu setan, itunya al-ula di sini nih, al-ula li syaiton. Nah, Imam Bukhari menyimpulkan itu dari kejadian yang dialami oleh Abu Bakar ini, dia memunculkan kesimpulan seperti ini, hal yang buruk gitulahnya kalau marah-marah atau berkeluh kesah di hadapan tamu.
atau balikinlah kalimatnya marah-marah meskipun tidak langsung ke tamunya gitu, marah-marah, marah atau berkeluh kesah di hadapan tamu adalah hal yang buruk, berarti hal yang harus dihindari. Karena itu bertentangan lahnya dengan bagaimana kan Islam mendudukkan, memposisikan tamu. Ya, tamu itu adalah orang yang wajib dihormati, bahkan itulahnya dengan disuguhi, dijamu meskipun harus memaksakan diri. Ini luar biasa, kan ajaran Islam ini luar biasa nih, ajaran Islam nih.